dari verifikasi sertifikat sebagai kelompok resmi itu kan sudah diukur tanahnya masing-masing anggota. Betul. Kan begitu, Pak. Iya. Jadi kalau menurut aturan tidak semestinya misalnya saya punya 2 hektar. Itu kan tidak diratakan dapat 1 semua kan gitu. Kan mesti ada yang 2, ada yang 3 sesuai ukuran anunya kan begitu. Ukuran tanah, luas tanah gitu luas yang tanahnya. dimiliki Seharusnya oleh begitu. masing-masing petani gitu ya. Kalau di Ambunten Barat itu mungkin sama dari Songsongan. Songsongan itu kalau yang pupuk urea itu 112 ya. Iya. Pupuk Poska 115. Dari masyarakat rata-rata hidupnya dari hasil tani. Betul. Mau beli ikan dari hasil tani. Mau belanja apa dari hasil tani. Ya intinya jual jagungnya lah. Misalnya tanam jagung. Nanti kalau sudah panen mau beli ikan ya dijual jagungnya. Dapat beli ikan. Sangat dek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersua kembali dengan channel Pendopo Madura. Kali ini sengaja saya melanglang buana ke daerah mana ini Pak Ali? Ini masuk daerah Dusun Taroh ya. Desa Ambunten Barat. Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Madura. Ya, masuk pelosok. Iya. Tapi walaupun pelosok di sini daerahnya sangat sejuk sekali berhubung di sini memang pengairan sangat cukup ya, lumayan ketimbang daerah pegunungan ya. Kalau bicara pengairan di sini ya diterkecualikan orang yang mempunyai sumur bor, Pak. Sumur bor ya. Banyak berarti orang sini kepemilikan sendiri, perorangan gitu. Milik pribadi. Bukan sumur bor dari pemerintah, ada. Ada di sini ini sumur bor, tangkinya ada, tapi hanya wujudnya. Fungsinya tidak ada. Nggak berfungsi. Wujudnya saja. Iya, mungkin pengelolaannya butuh pengelolaan yang baik ya. Saya lagi cari orangnya itu siapa yang mengelola dulu itu kok dibiarkan begitu saja. Iya, ya semoga saja cepat diperbaiki atau cepat ditangani harus Pak. Agar masyarakat di sini bisa mengambil manfaat dari sumur bor tersebut. Baiklah, perbincangan kali ini yaitu tentang kelangkaan pupuk yang terjadi tidak hanya di daerah Pasongsongan ternyata. Bagaimana kelangkaan pupuk yang ada di sini itu bagaimana keadaannya? Menurut sepengetahuan Pak Ali. Karena Pak Ali selain sebagai petani, juga Pak Ali ini sebagai tokoh pemuda di sini. Baik. Terkait kelangkaan pupuk itu, Pak. Ya. Banyak masyarakat yang mengadu ke saya. Bahwa memang nyata dan fakta bahwa pupuk itu sangat langka. Sangat langka. Bahkan ada beberapa kelompok seketika pupuk itu turun ke kios. Mau menebus atau gimana? Itu biasanya kan ada penyampaian kepada pemberitahuan ke kelompok. Gimana? Ada yang mau nebus enggak? Nah, artinya ketua kelompok itu memilih anggota yang masuk memilih itu ada uangnya, ada pupuk. Ada uangnya, ada pupuk. Gitu. Iya. Bukan ditalangi dulu gitu ya. Bukan. Intinya seketika di kios itu sudah turun, anggota itu harus membayar dulu ke ketua kelompok kelompoknya. Baru pupuknya ada uang, ada pupuk. Ada pupuk gitu.
Sementara kok bisa langka? Atau memang pengirimannya dari distributor atau tersendat atau gimana? Dari hal itu saya sampai detik ini masih belum sempat ke kios. Apakah memang kendalanya di kios atau gimana? Karena menurut aturan kelompok itu dari verifikasi sertifikat sebagai kelompok resmi itu kan sudah diukur tanahnya masing-masing anggota. Betul. Kan begitu, Pak. Iya. Jadi kalau menurut aturan tidak semestinya, misalnya saya punya 2 hektar, itu kan tidak diratakan dapat 1 semua, kan gitu. Kan mesti ada yang 2, ada yang 3, sesuai ukuran anunya, kan begitu. Ukuran tanah, luas tanah itu luas yang tanahnya. dimiliki Seharusnya oleh begitu. masing-masing petani gitu ya. Nah, justru sekarang itu jauh dari itu. Bahkan kadang-kadang sebagian tidak dapat, sebagian dapat gitu loh. Kadang-kadang informasinya ke bawah itu kamu sudah dulu dapat, yang sekarang mengalah dulu, gitu loh. Itu informasinya ke bawah. Informasinya di bawah ya. Iya begitu. Jadi sementara harga di sini kalau pupuk yang harga petani yang dibeli petani ke kios itu berapa? Kalau di Ampunten Barat itu mungkin sama dari Songsongan. Songsongan itu kalau yang pupuk urea itu 112 ya. Iya. Pupuk Poska 115. Iya. Atau mungkin, tapi kadang-kadang kenyataan kadang-kadang yang kita ketahui, kita temukan kadang-kadang itu memang ketika mau menebus, terutama ketika musim tanam itu kadang-kadang pupuk tidak ada gitu. Iya, betul. Itu bagaimana kok bisa terjadi demikian, atau pengirimannya atau gimana? Juga ya? Iya, kurang tahu juga. Kalau itu juga kurang tahunya. Sebenarnya tapi kasihan juga sama petani, Pak. Udah ya? Gitu. Soalnya ketika saat ini petani sangat membutuhkan karena sekarang lagi musim tanam tembakau. Akhirnya petani itu pakai pupuk kandang yang mungkin kurang maksimal dalam pemupukan. Iya, betul. Terus langkah petani di sini itu kalau sudah tidak punya kemampuan untuk beli, gimana? Dapat gimana pupuk? Begini Pak, dengan kelangkaan pupuk sekarang, petani itu semakin ke depan semakin menurun. Oh iya. Dari hasil taninya itu semakin menurun. Karena apa? Tidak sesuai harapan. Begitu. Karena tanaman itu kan jadinya tanaman itu biar apa ya? Menghasilkan bagus. Itu kan sumbernya dari pupuk. Iya. Nah, karena adanya kelangkaan pupuk, jadi petani banyak yang mengeluh sekarang. Nah, seketika petani itu mengeluh hasil tanamannya tidak memadai, tidak maksimal, maka seakan-akan petani itu akan jadi menurun kesejahteraannya juga menurun ya? Iya, betul. Kesejahteraannya itu menurun. Padahal kalau kita pikir ya, sebenarnya kasihan juga ketika di Pasongsongan itu, kalau saya berkaca di Pasongsongan, itu ada petani jagung. Itu pupuknya kan sudah, kalau dibeli itu sampainya di rumah itu 150. Itu ketika tanamannya sudah kurang maksimal, maka ketika hasilnya juga tidak maksimal, ketika nilai jualnya kadang-kadang biaya yang dikeluarkan petani itu antara misalnya beli pupuk atau kalau sebelumnya itu garap sawahnya atau garap tegalannya itu pakai traktor, otomatis mahal semuanya. Jadi kalau dikalkulasi antara hasilnya itu dengan modalnya itu sangat tidak seimbang, malah dikatakan rugi. Iya, betul itu fakta itu, Pak. Fakta itu. Kalau di sini di Ampunten juga sama Pak. Itu jadi fakta.
yang saya ketahui juga saya tanyakan kepada orang-orang masyarakat di Pasongsongan itu, eh, cok lesu jong, si atani aja. Berapa jeng, mak lesu jeng. Cok pupuk na larang, ki kama kaulah, ki ngakui biaya traktor. Ya. Sementara tinggal hasil jong, tinggi jual, misalnya benda 400.000. Hasil tinggi jual jagung, tak ada 400.000. Betul. Padahal sudah pemupuk kerja misalnya seperti memanen itu kan juga butuh biaya juga, paling tidak kalau pakai orang. Kalau penduduk di pelosok itu Pak, hidupnya itu dari hasil tani. Betul. Rata-rata dari hasil tani. Nah, sehingga hasil taninya itu tidak maksimal, bisa jadi ya sedikit naudzubillah lah ya, naudzubillah, harapan naudzubillah. Bisa jadi bisa kelaparan, Pak. Karena apa? Katakanlah seperti Bapak katakan tadi, modal sebelumnya itu sudah banyak, nanti hasilnya itu tidak memadai. Terus ketika dikalkulator dengan modalnya, itu malah tinggal sedikit. Iya. Nah, sisanya itu Pak, untuk menyambung hidup ke depannya yang akan mau ditanam jagung lagi gitu loh. Sudah tidak ada ya. Nah, sudah tidak ada. Terus lagi yang kedua, sini nih hasil taninya dari masyarakat rata-rata hidupnya dari hasil tani. Mau beli ikan dari hasil tani. Mau belanja apa dari hasil tani. Ya intinya jual jagungnya lah. Misalnya tanam jagung. Nanti kalau sudah panen, mau beli ikan, ya dijual jagungnya. Dapat beli ikan. Dari sini perjalanan ke pasar rambutan itu lebih kurang 9 kilometer. Kalau beli 1 liter itu sudah berapa? Eceran sekarang bensinnya itu sudah 12.000. Terus beli ikannya lagi. Nah, itu sampai berapa kilo ya jagung yang mau dijual? Kan begitu Pak intinya. Betul. Nah, begitu Pak. Iya. Kalau memang ke depan memang harusnya pemangku kebijakan seharusnya memikirkan persoalan ini karena sangat urgen persoalan ini. Kalau tidak ada petani mungkin tidak ada jagung. Iya. Hasil tadi seperti semuanya akan bergantung sama pupuk. Betul. Semuanya tanaman itu bergantung sama pupuk. Kalau pupuknya sudah langka, bahkan ada di daerah ini, di daerah Pasongsongan, khususnya di desa Padangdangan itu saya lihat banyak tegalan tanah itu dibiarkan tidak ditanami. Saya tanyakan kenapa? Mau ditanami gimana? Nggak punya modal katanya. Ya betul. Kasihan sekali. Betul. Sekarang ini kalau pakai traktor itu kata orang Madura itu 1 laku itu Pak ya. Selaku ya. Selaku itu kalau tidak salah 250 sekarang. Iya. 250. Iya. Pupuknya itu selaku itu habis 2 sak kalau nggak salah. 2 sak itu sudah minim itu. Ya, betul. Harus dicampur dengan pupuk kandang itu. Abu Tomang katanya. Iya. 250 campur 250 sudah 500 modalnya. 150 Pak, berarti 300. Kalau 2 sak Pak. Iya, 300 berarti pupuknya. Iya. Terus ditambah traktornya 250. Iya. 550. Iya, sudah. Itu traktornya butuh dikasih rokok juga itu 2 orang dengan makan itu. Iya. Itu modalnya dari mana? Hasil jual jagungnya itu. Iya. Namanya orang tani tidak ada pendapatan dari bidang lainnya, ada dari tani. Kasihan sekali ya. Kasihan. Sementara walaupun sekarang punya sapi, sapinya banyak kena penyakit kemarin itu. Betul. Iya. Jadi memang solusinya kita harus pintar-pintar juga sebagai petani. Pintar-pintar juga harus ada tinjauan dari atasan sebagai petani. Misalnya dari penyuluh pertanian gitu ya. Iya. Jangan hanya berganding tangan di kantor enak-enakan. Telusuri ke bawah ke masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat. Kita sebagai petugas itu kan harus tahu Pak. Paling tidak mereka kan
ujung tombak ketika untuk mengetahui kenyataan yang di bawah Betul. sebagai penyuluh itu kan. Betul. Paling tidak begitu harapan kita. Betul. Terus kalau di sini ya pertanian di daerah Bunten Barat ini pertanian apa, Pak? Saya bilang tadi itu jagung. Jagung di sini ya, tidak ada Karena persawahan di sini iya, sawahnya itu jarang. Satu. Yang kedua, kalau tidak memiliki sumur bor, itu kan airnya susah di sini. Iya. Di sini ini tidak ada aliran air dari sungai, tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Iya. Makanya dampaknya petani di sini ini bertentangan dengan hidupnya. Karena apa? Iya. Seketika tidak punya air, tidak mampu ngebor intinya. Iya, tidak mampu kan, biayanya mahal juga. Mahal juga. Iya, tunggu hujan, Pak. Tidak bisa bertani di sini. Iya. Iya, berarti bergantung sama hujan gitu ya. Iya, bergantung sama hujan. Terus kalau tanaman tembakau di sini nggak ada ya, Pak? Ada juga. Tidak. Sama juga, tanam tembakau pun kalau tidak punya air sendiri, tidak bisa. Sumur bor gitu ya. Lagi-lagi sekarang ini kan musim kemarau sudah lama. Iya, nggak hujan. Panas. Panas lagi sekarang. Ya, tidak nanam tembakau. Mau nanam tembakau gimana kalau nggak punya air gitu. Iya, betul. Gitu loh. Jadi harapan Pak Ali ke depan agar pupuk tidak langka lagi ya. Lah makanya saya ulangi tadi itu. Petugas pertanian yang ada di PPP Ambuntan diharapkan telusuri ke bawah, melakukan investigasi gitu ke lapangan, tinjau masyarakat. Karena di daerah Pak Ali ini, di daerah Dusun Taroh Ambunten Barat ini berbatasan dengan wilayah kecamatan Kasongsongan sebelah baratnya kan ya? Iya, sebelah baratnya Desa Padang PABA itu. Iya, PABA ya betul. PABA itu. Jadi demikian perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Ali Hasan. Ya. Beliau adalah salah seorang tokoh pemuda di Dusun Taroh. Juga beliau adalah petani jagung di daerah sini. Jadi kenapa saya langsung mendatangi Pak Ali? Karena ingin tahu keberadaan Pak Ali. Karena Bapak Ali ini adalah aktivis juga. Sama dengan saya, pegiat-pegiat sosial juga yang dipercaya oleh masyarakat sini untuk menyuarakan, mengaspirasikan kepada penonton atau pemangku kebijakan lewat channel Pendopo Madura. Ya. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat dan membuka mata hati kita, Pak Ali ya. Terutama kepada pemirsa channel Apoy Madura bahwa kalau di Jawa masih lumayan kalau tidak ada pupuk ya. Iya, lumayan. Karena di Jawa itu tanahnya subur. Mungkin pakai pupuk kandang bagus juga di situ. Iya. Kalau di daerah sini, Pak Ali? Daerah sini nih, Pak. Selain air ya. Bertani, menanam jagung itu. Kalau cuma dikasih pupuk saja, tidak dicampuri pupuk kandang. Iya, seperti abu-abu tombak. Iya, abu tombak, iya. Juga tidak maksimal hasilnya. Iya, karena tanahnya di sini itu apa ya? Nipis. Nipis. Berarti di sini rata-rata di bawah tanah itu batu. Sudah, ya? Iya, batu. Gitu. Jadi harus pandai-pandai bertani di sini. Kalau tidak ya hasilnya tidak maksimal. Gitu. Selain jagung atau pisang di sini ada, Pak? Ada juga sebagian yang punya air itu tanam padi itu ada. Oh, ada ya. Pisang juga ada. Terus kalau dulu itu apa ya? Singkong itu apa itu ya? Iya, singkong. Setelah pohon ya, singkong. Iya, pohon singkong itu ada. Sini. Bagus sekali singkong ya. Iya, bagus juga. Tapi sekarang sudah jarang. Kenapa, Pak? Tidak tahu. Mungkin masyarakat di sini bisa jadi dikatakan enggan untuk
menanam singkong atau gimana karena harganya kurang bagus juga. Mungkin faktornya kembali kepada yang tadi. Oh iya. Kita mau merancang menanam apapun, kita berpikir pada modalnya. Betul. Sekiranya hasilnya itu lebih tinggi modalnya, mungkin tidak dilakukan oleh masyarakat. Betul. Gitu. Misalnya kan kalau nanam singkong itu kan pakai cangkul itu untuk bayar orang. Kalau itu pas kan pertamanya itu tinggal cucu saja, tapi seketika sudah terbit, sudah berdaun itu kan sarpu katanya orang Pasongsongan, sarpu. Itu pun harus nyuruh orang. Iya, kalau sudah nyuruh orang Pak jelas Pak ada ongkosnya. Jelas ada mungkin gratis itu. Jadi ketika mungkin ada seseorang atau beberapa orang di sini yang jadi enggan untuk bercocok menanam singkong, ya karena mungkin ketika nilai jualnya rendah ketimbang modalnya, ya pendapatannya kecil ya, sehingga katanya orang Madura rogi. Oh, modalnya 1 juta, olehnya 500.000. Kan rogi. Tabung dengan kan. Tapi tetap orang sini tetap walaupun apapun yang terjadi, walaupun suku langka tetap nanam jagung ya. Iya. Tapi walaupun tetap ikhtiar intinya orang sini. Iya, apapun yang terjadi kita harus hadapi. Ya, kita juga mau hidup. Kembali kepada yang satu sudah itu. Iya. Yang penting pokoknya ikhtiar dulu Pak. Iya, ikhtiar. Demikian pemirsa channel Pendopo Madura. Kebetulan ini memang podcastnya mengembara Pak nih. Pendopo Madura ini mengembara. Jadi studionya studio alam. Kemarin itu diambilkan podcast di warung kopi. Kadang-kadang podcastnya di pos kamling. Pokoknya ada narasumber mau berbicara, menyuarakan keluh kesahnya, itu dipersilakan undang saya. Tidak usah bayar. Cuma kita menyampaikan aspirasi mereka. Karena kalau channel-channel besar mungkin dia berbicara dengan tokoh-tokoh besar. Ya. Kalau channel kecil seperti kami ini, saya ini channelnya berbicara dengan orang kecil saja. Ya. Karena kalau berbicara dengan orang-orang besar, kan ada amplopnya, Pak. Ya. Kalau sini gratis ya. Demikian, wabahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang bersua kembali dengan kami. Saat ini berada di daerah apa Bapak Untung? Bondowoso, Kecamatan Bujer, Desa Sukodono. Dusunnya apa kalau boleh tahu? Di sini. Karangduk. Saya saat ini dalam rangka beranjang sana di kediaman keluarga besar Bapak Untung karena memang ada acara spesial berada di Bondowoso. Jadi pemirsa channel Pendopo Madura, ikuti terus perjalanan saya. Saat ini mengembara di daerah Bondowoso. Langsung tadi malam sempat bertemu dengan Habib Bakir ya Bapak Untung ya. Ada rencana memang ada schedule untuk ke sana mungkin besok atau nanti malam kapan nanti saya bisa konten bersama dengan Habib. Kali ini saya dengan Bapak Untung di daerah Bondowoso, tepatnya di Kecamatan Bujer. Saya akan berbincang-bincang sebentar. Sebenarnya acaranya padat juga kami berdua ini karena memang akan menghadiri acara resepsi pernikahan. Kebetulan adik Bapak Untung yang punya hajatan. Kita akan memperbincangkan tentang kelangkaan pupuk yang ada di daerah Bondowoso. Beberapa tahun terakhir memang agak sulit pupuknya gitu ya.
Tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan lancar Bapak. Gimana tanggapan Bapak untuk sementara pupuk di daerah kami sekarang termasuk lancar. Cuma masalah harga. Nah ini tidak sama tiap kios. Tiap kios tidak sama. Tidak sama. Harga yang HIT kan itu ada harga eceran tertinggi itu biasanya berapa yang ada dari pemerintah atau Pemda setempat. Untuk pupuk yang sudah didata oleh penyuluh pertanian, iya, itu harga untuk di Mangli, iya, Mangli Pujer, ya. Per kintalnya itu 270. Per kintal berarti 2 sak. Nah, 2 sak ya, 2 sak. Jadi 270. Berarti kalau 135. Cuman ini yang menjadi pertanyaan. Iya. Kalau tidak masuk di data itu, di data sebagai kelompok tani, atau gimana? Ya, kelompok tani itu banyak pupuk banyak, tapi harga itu yang tidak masuk dalam data itu, yang didata oleh penyuluh pertanian. Iya. Itu bisa 500 harga terendah per kintal. Luar biasa mahal ya untungnya. Mahal. Iya. Itu bisa 500 juga bisa 550. Wah, dahsyat sekali harganya. Ya. Coba pertanyaannya lagi. Kenapa harga sampai segitu? Padahal itu hak petani. Kan ada subsidi di situ. Ada subsidi. Iya. Sedangkan pupuk itu lancar-lancar saja. Kenapa tidak masuk di data itu? Itu sekarang itu hampir tiap minggu ada kiriman dari distributor ada ke kios-kios itu. Kios-kios. Tapi yang tidak dapat yang tak terdata, tidak masuk data itu banyak dari 50%. Cuma pertanyaannya kenapa itu kiriman itu lancar-lancar saja. Kalau di Madura, di daerah Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb itu harga per saknya itu per 50 kg atau per 50 kg itu berkisar 150. Per kintalnya 300. Berarti lebih mahal di daerah Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Itu pun Kakak Untung, itu kita kalau beli di luar lebih mahal lagi. Itu sudah kelompok tani yang beli itu. Jadi memang sangat memprihatinkan. Sementara saya pribadi, keluarga saya itu juga petani jagung di daerah Pasongsongan. Memang kalau kita dari perbandingannya kalau segi bisnis, kita rugi untuk nanam jagung. Karena traktornya sudah berapa? Per jam itu 60.000. Terus pupuknya juga mahal. Di situ kalau dikalkulasi antara biaya semuanya, kalau hasilnya panen jagung itu dijual, itu nggak cukup, nggak nutup biaya tersebut. Jadi lebih besar biayanya ketimbang yang kita dapatkan keuntungannya gitu ya. Jadi memang diharapkan kita bersama sebagai petani milenial tentunya kita memang harusnya pemerintah sangat memperhatikan hal ini. Karena apapun masyarakat petani itu memang harus diperhatikan. Soalnya kalau tidak diperhatikan, semua umat manusia ini hasil makannya dari petani kan Untung. Begini terakhir ya karena mesti ada acara yang desa. Itu ada pemerintah itu harus ada punya tim ke bawah yang memeriksa masalah pupuk yang
terus ke kios-kios. Apakah pupuk yang yang dikirim oleh distributor itu tiap minggunya itu betul-betul dinikmati oleh petani? Itu. Jadi kalau ada data, apakah yang bertanda tangan di situ atau yang didata oleh kios, apakah betul-betul petani setempat? Intinya cuma itu. Harus ada tim investigasi ke bawah ke kios-kios gitu ya. Itu harapan Kakak untungnya. Ya mungkin itu ya acara. Baiklah pemirsa channel Pendopo Madura, kita akan sambung lagi. Kita akan memperbincangkan masalah ini lebih jauh lagi. Baiklah, demikian pemirsa channel Pendopo Madura. Saya saat ini berada di Bondowoso. Ikuti saya terus nanti ya. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.